Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Nisaul Fauziah, NPM 1901201041 dari kelas aplikasi manajemen terpadu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial perekrutan karyawan dari PT Bulan Sabit dengan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, di sini karena saya sudah punya akunnya, maka saya akan langsung login dengan memasukkan email dan password. Nah, jika kalian belum punya akun, maka langkah pertama yaitu kalian harus mendaftar dulu dengan mengklik Don't have an account. Kita lanjutkan pada bagian staf produksi. Kita klik create, nama, subject, application name, email, nomor HP, departemen produksi. Kita tulis produksi, enter. Lalu application, gaji, create, nomor handphone, produksi, expect salary, klik save. Lalu kita klik create lagi. Email kita isi .com, phone, nomor HP,
negeri, departemen produksi. Gaji, kita klik save. Nah, kita balik lagi, kita lihat application. Nah, ini seluruh data karyawan tadi. Baru di kualifikasi. Lalu kita klik lagi by job position. Nah, kita klik ini. Lalu kita nulis misalnya siapa saja yang lolos ke tahap interview pertama. Kita klik di antara ketiga calon pelamar tadi yang masuk ke kualifikasi. Misalnya tadi klik emailnya, kita tulis klik add. Nah, kita klik lagi. Kita tulis emailnya. Kita klik add. Kita klik applicant's name. Kita tulis emailnya. gmail.com. Kita klik nah, udah. Lalu selanjutnya second interview ini untuk mengisi karyawan yang nantinya akan lolos interview tahap kedua. Misalnya kita tulis kita klik add. Lalu kita isi lagi, misalnya tulis emailnya.
gmail.com. Kita klik add. Nah, misalnya dari ketiga ini hanya 2 yang lolos di second interview atau interview yang kedua. Nah, ini kontrak proposal di mana yang hanya 1 yang lolos dari ketiga pelamar tersebut. Kita tulis datanya di sini. Misalnya email kita klik. Nah, udah selesai. Lalu application, kita klik lagi, kembali ke by job position. Nah, nanti kita akan melakukan hal yang sama pada ke semua bidang ini, baik di finance admin, di HR staff, dan staff produksi. Kita langsung ke finance admin. First interview. Klik lagi, kita isi namanya. Ya. Isi lagi. Kita klik add. Second interview, siapa saja yang lolos di antara ketiga calon karyawan. Kita tulis kita klik udah, lalu akan kita teruskan pada kontrak proposal di mana akan hanya dipilih 1 karyawan. Misalnya
Kita kembali lagi di application by job position. Nah, kita HR staff, first interview, kita klik add. Second interview, email kita isi gmail.com gmail.com, kita klik add. Lalu kita teruskan di kontrak proposal. Email at gmail.com, kita klik add. Lalu kita kembali di application dan by job position. Nah, kita akan melakukan hal yang sama juga pada staf produksi. Nah, ini jika sudah diisi semuanya, lalu kita ke bagian reporting, recruitment analysis. Kita lihat di bagian kanan, pojok kanan atas. Kita bagian stake. Nah, di sini kita lihat digital marketing di kualifikasi pertama ada 3 orang yang lolos. Di kualifikasi yang selanjutnya di bagian first interview atau wawancara pertama ada 3. Lalu second interview ada 2 orang.
Lalu yang kontrak untuk menandatangani proposal itu ada 1 orang. Nah, lalu kita lihat finance admin. Nah, finance admin di kualifikasi pertama ada 3 yang lolos, di first interview ada 3 yang lolos, di wawancara kedua ada 2 yang lolos, dan yang terakhir kontrak proposal, begitu seterusnya. Bisa dilihat sama HR staff kualifikasi pertama ada 3 dan sampai kontrak proposal ada 1. Staf produksi yang terakhir. Nah, bisa dilihat juga. Nah, setelah selesai semua ini, semuanya sampai dengan nantinya akan di-upload berkas, maka karyawan yang sudah diterima, yang sudah sampai pada tahap kontrak proposal akan dimasukkan ke dalam data karyawan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Nah, ini tampilan dari aplikasi Odoo. Karena kita akan melakukan perekrutan karyawan, maka kita cari menu rekrutan ini, recruitment. Kita klik continue. Nah, ini kita tinggal isi aja sesuai kebutuhan. Lalu kita klik ini tulisan rekrutmen. Kita klik di bagian pojok kiri di bawah tulisan job position yaitu create. Nah, ini kita tulis saja posisi apa aja yang dibuka untuk kita melakukan rekrutmen. Karena di PT Bulan Sabit sedang membutuhkan 4, yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin, maka kita akan nulis 4 posisi tersebut. Yang pertama, staf produksi. Application email. Lalu klik create. Nah, untuk posisi yang lain kita klik create lagi. Digital marketing. Create HR staff. Yang terakhir yaitu finance admin. Nah,
untuk mengisi karyawan yang akan kita rekrut, kita klik new application. Yang pertama pada contohnya digital marketing. Nah, kita tulis calon karyawan yang akan kita rekrut, kita tinggal klik create. Nah, kita tulis subjek atau application name-nya. Kita isi emailnya. Lalu kita isi nomor handphone dari calon pegawai yang akan kita rekrut. Lalu degree, pendidikan dia, lalu departemen yang akan dilamar. Karena dia melamar di bagian marketing, maka departemennya yaitu marketing. Nah, kita isi gaji yang mereka inginkan, misalkan 3.500.000. Lalu gaji yang kita tawarkan misal 3.200.000. Nah, setelah semua sudah, lalu klik save. Lalu kita klik create lagi untuk pelamar yang lain. Sama seperti tadi, kita isi emailnya. Kita isi nomor handphonenya. Degree, pendidikannya, departemen marketing. Kita isi gaji yang diinginkan, misalnya 3.800.000. Gaji yang kita berikan atau yang kita tawarkan, lalu klik save. Lalu kita klik create lagi untuk pelamar yang ketiga.
Kita isi emailnya. Pendidikan, departemen, lalu klik save. Lalu selanjutnya bagian finance admin. Sama seperti tadi, kita tulis create, kita isi datanya. Administration, departemennya, gaji yang mereka inginkan, gaji yang kita tawarkan, klik save. Degree, bachelor, departemen, administration, gaji yang kita tawarkan, kita klik create. Nah, kita isi lagi. Kita isi emailnya. Kita isi nomor telepon. Administration.
Kita klik save by job position, lalu kita klik pada HR staff. Kita klik create sama seperti tadi. Isi datanya. Kita tulis emailnya. Kita tulis nomor teleponnya. Degree, bachelor, lalu departemen. Kita klik staff. Gaji yang mereka inginkan, atau yang mereka ajukan. Gaji yang kita tawarkan. Lalu klik save. Kita create. Kita isi applicant's name-nya. Emailnya. Nomor handphonenya. Degree. Lalu departemennya. Staff. Gaji yang kita tawarkan. Kita klik save. Create. Emailnya. Kita tulis nomor handphonenya. Degree. Departemen staff. Gajinya. Kita klik save. Nah, ini sudah ke save. Klik application.
display job position. Nah, di sini saya akan menerangkan gimana sih konsep pemasaran sama alur pembelian yang ada di PT Bulan Sabit. Nah, yang pertama kita lihat dulu company profile-nya, di mana PT Bulan Sabit merupakan yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, pengguran berupa burger serta minuman andalannya adalah milkshake. PT Bulan Sabit hingga saat ini telah memiliki beberapa cabang restoran yang tersebar di berbagai pulau Indonesia. PT Bulan Sabit pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 2010. Peta konsepnya yang pertama ada company profile, ada konsep pemasaran, ada siklus pembelian. Kita akan membahas konsep pemasaran PT Bulan Sabit. Yang pertama, konsep pemasaran yang diterapkan oleh PT Bulan Sabit adalah offline marketing, di mana pemasaran ini cenderung mengarah kepada media offline dengan tujuan membangun brand awareness dari masyarakat. PT Bulan Sabit melakukan pemasaran offline dengan yang pertama menggunakan billboard. Kenapa PT Bulan Sabit menggunakan billboard? Karena billboard dan baliho ini terkenal mahal. Tapi meskipun mahal, suatu brand tetap menggunakan strategi pemasaran ini karena menyangkut prestis dan brand tersebut. Begitu orang melihat iklan suatu brand di billboard dan baliho, maka secara tidak langsung value-nya adalah branding prestis. Selain itu, dengan pemasangan iklan di luar ruangan, pastinya memberikan informasi kepada masyarakat luas. Namun selain memberikan informasi, kegunaan dari billboard ini sendiri dan baliho ini juga secara tidak langsung bisa menanamkan informasi kepada para pengguna jalan. Jadi sengaja dipasang di jalan biar orang yang lewat itu tahu ternyata ada perusahaan F&B PT Bulan Sabit yang menampilkan beberapa makanan unggulan dan minuman unggulannya. Jadi masyarakat akan tahu ketika melintasi billboard tersebut. Yang kedua adalah koran, di mana pemasaran cetak seperti koran sangat penting dalam membangun dan memperkuat identitas merek. Oleh karenanya, memanfaatkan pemasaran cetak sama saja dengan sebuah investasi jangka panjang. Pemasaran melalui koran untuk menargetkan profil perusahaan yang lebih spesifik dan keterlibatan kecenderungan yang lebih tinggi. Jadi, kan koran itu masih ngetren ya sekarang di masyarakat. Jadi, dia itu bakal selalu ada dan bakal selalu dilihat oleh masyarakat, terutama oleh orang yang hobi membaca koran. Yang ketiga adalah menggunakan brosur. Brosur dengan desain yang menarik akan memiliki nilai tersendiri dan menjadi media pemasaran yang sangat potensial bagi target market serta memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Untuk membuat sebuah brosur yang efektif harus dilihat dari isi dan desain brosur tersebut. Isi brosur harus menyajikan informasi yang bermanfaat dan sesuai bagi setiap orang yang akan bacanya. Jadi, PT Bulan Sabit selain menggunakan billboard dan melalui koran, kami juga akan mengeluarkan promosi atau pemasaran menggunakan brosur, di mana kalau menggunakan brosur itu pasti akan mudah dijangkau oleh semua orang dan semua orang pasti akan mudah tahu apa itu PT Bulan Sabit. Yang kedua adalah online marketing, di mana di era digital marketing, online memang sering digunakan oleh banyak orang. PT Bulan Sabit menggunakan konsep pemasaran online seperti yang pertama ada Instagram
atau Instagram Ads. Instagram Ads merupakan salah satu strategi digital marketing terbaik yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan pelaku bisnis saat ini. Beriklan melalui Instagram menjadi strategi tepat untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, khususnya generasi milenial. Sekarang kan Instagram itu banyak digunakan oleh hampir seluruh orang yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau PT Bulan Sabit melakukan promosi melalui Instagram pasti akan lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan. Apalagi sekarang ada iklan yang namanya Instagram Ads yang akan menampilkan produk-produk dari PT Bulan Sabit. Yang kedua adalah Facebook atau Facebook Ads, di mana Facebook Ads ini sendiri dipilih sebagai sarana promosi. Salah satu keuntungan menggunakan Facebook Ads adalah adanya penggunaan target. Facebook Ads tak sekadar iklan yang lewat di setiap timeline pengguna Facebook. Facebook Ads memiliki pengaturan target yang dapat diatur sesuai dengan target market sang pengiklan. Tentunya sangat menguntungkan bagi para pengiklan karena tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah iklan yang mereka tayangkan sampai ke target atau tidak. Nah, jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Facebook Ads ini merupakan salah satu sarana pemasaran yang efektif juga karena sudah pasti jika kita memasarkan lewat Facebook Ads ini akan sampai pada konsumen PT Bulan Sabit. Yang ketiga yaitu melakukan endorsement, di mana endorse bisa digunakan untuk memasarkan produk bahkan sekaligus branding. Sekarang hampir semua artis pasti mengendorsekan produk dari orang lain. PT Bulan Sabit ini sendiri memiliki konsep endorsement di mana kita menyewa influencer sebagai untuk mereview makanan yang dibuat yang ada di PT Bulan Sabit. Kemudian untuk di-upload dan diposting di media sosial mereka masing-masing kan otomatis followers mereka juga akan ngelihat kayak gimana sih rasanya, terus enak apa enggak, seperti itu. Yang terakhir ada siklus pembelian dari PT Bulan Sabit. Yang pertama yaitu permintaan pembelian, di mana dalam permintaan pembelian ini merupakan alur pertama dari PT Bulan Sabit adalah permintaan pembelian, di mana pada proses ini admin dari PT Bulan Sabit memilih-milih kira-kira bahan dapur apa aja yang sekiranya berkualitas dan kebutuhan restoran dipilih sebaik mungkin untuk konsumen dan mereka akan langsung memintanya kepada supplier. Yang kedua, pemesanan pembelian, di mana admin mengkonfirmasi barang yang telah dipilih sebelumnya kepada supplier, di mana bahan-bahan kebutuhan dapur, sayur, daging, dan lain-lain, kita make sure kepada admin untuk pesanan kita. Selanjutnya adalah pembayaran pesanan, di mana setelah melakukan pemesanan, maka admin harus melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanannya. Pembayaran juga dilakukan pada umumnya dilakukan melalui m-banking. Supplier menentukan jika admin harus membayar dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran, maka admin harus melampirkan bukti untuk diserahkan kepada supplier sebagai tanda bukti pemesanan dari barang-barang yang kita butuhkan. Kemudian ada pengiriman pesanan, di mana supplier akan mengirimkan pesanan yang sudah kita pesan sebelumnya kepada PT Bulan Sabit melalui ekspedisi. Supplier akan menginformasikan nomor resi kepada admin agar mudah dalam melacak barangnya.
Selanjutnya ada penerimaan barang, di mana pihak PT Bulan Sabit akan menerima barang yang telah dipesan sebelumnya kepada supplier. Admin wajib mengecek apakah barang yang datang sesuai dengan pesanan atau tidak. Nah, ketika kita menerima barang dari supplier, kita harus mengecek apakah barang ini tuh udah sesuai apa belum, apakah ada yang cacat atau ada yang kurang. Jadi kita bisa mengantisipasinya lebih awal. Lalu yang terakhir ada faktur pembelian. Setelah dikirim, ketika barang pesanan sudah sampai, maka admin dari PT Bulan Sabit akan mendapatkan faktur pembelian. Faktur ini menjadi bukti fisik jika barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan oleh pihak PT Bulan Sabit. Jika nyatanya ternyata tidak sesuai, maka bisa ditukar atau dikembalikan. Jadi setelah penerimaan barang tadi, terus ternyata kita menemukan barang yang cacat, maka kita bisa menukarnya karena kita memiliki faktur pembelian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.